Ini adalah hari kedua Idul Fitri di kota wisata Batu. Aku ingin tahu bagaimana suasananya ya, mulai dari jalanan dan berbagai tempat wisatanya. Soalnya, sejak tanggal 17 Mei 2020, kota wisata yang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan berbagai destinasi wisata uniknya ini diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, alias PSBB. Kini aku mulai perjalananku dari Junggo. Kawasan yang terkenal dengan perkebunan apelnya ini merupakan dataran tinggi di kota wisata Batu loh. Di daerah yang termasuk Desa Tulungrejo ini, ada berbagai macam destinasi wisata yang biasanya ramai oleh pengunjung. Mulai dari wisata petik apel, wisata alam Coban Talun, wisata religi Pura Giri Arjuno, dan tentunya wisata yang melegenda, yaitu Taman Rekreasi Selekta. Objek wisata yang terkenal sejak zaman Belanda ini rata-rata dikunjungi 120.000 lebih pengunjung setiap bulannya dan selalu menjadi tujuan utama para wisatawan yang datang ke kota wisata Batu. Tapi kini aksesnya menuju ke Selekta pun ditutup dan pastinya dijaga oleh Linmas. Jalanan yang aku lintasi ini biasanya selalu ramai oleh wisatawan yang akan menikmati udara sejuk di kota wisata Batu dan berbagai destinasi wisatanya. Tapi kali ini, ya seperti ini, sepi. Sunyi sepi sendiri. Di kawasan Sidomulyo, Jalan Bukit Berbunga juga biasanya ramai para pembeli. Tapi sekarang, ya seperti ini, sepi. Sunyi sepi sendiri. Aku terus menelusuri kota wisata Batu. Kali ini, dari pertigaan Bendo menuju Karangploso. Biasanya jalur ini ramai kendaraan para wisatawan yang datang melalui eksit tol Karangploso. Tapi kali ini, ya seperti ini, sepi. Sunyi sepi sendiri. Di jalur Bendo Karangploso ini ada berbagai destinasi loh. Mulai dari wisata yang menguji nyali di Kaliwatu, Bumi Kitiran, Dusun Sahabat Alam, dan Kampung Stroberi. Dari Karangploso, aku melanjutkan perjalanan menuju pertigaan Pendem. Mulai dari pertigaan Karangploso hingga Gapura Selamat Datang di kota Batu, terasa sangat sepi. Sunyi sepi sendiri. Bahkan hingga di pertigaan Pendem. Padahal ini jalur utama loh menuju Malang dan kota wisata Batu. Di pertigaan ini ada checkpoint yang sangat ketat. Kendaraan berplat nomor selain N sudah pastilah akan diperiksa. Mulai dari surat izin hingga suhu tubuh. Jika surat izinnya tidak ada, sudah pasti disuruh putar balik. Dan pastinya dilarang memasuki kota wisata Batu. Aku melanjutkan perjalanan dari pertigaan Pendem menuju Batu Secret Zoo atau Jatim Park 2. Di wilayah ini ada destinasi baru yang biasanya selalu ramai para pengunjung, yaitu Jatim Park 3 atau lebih dikenal dengan Dino Park. Biasanya arah menuju Jatim Park 3 ini sangat ramai dan macet, baik oleh kendaraan kecil maupun bis-bis yang membawa wisatawan. Tapi saat ini, ya seperti ini. Aku terus menelusuri jalan menuju Jatim Park 2 atau dikenal dengan nama Batu Secret Zoo.
Perjalanan menuju Jatim Park 2 juga seperti ini. Sepi. Sunyi sepi sendiri. Dan destinasi wisata yang mengkhususkan pada berbagai jenis satwa ini pun bukan hanya sepi, tapi ditutup sementara. Sunyi sepi sendiri. Aku terus melanjutkan perjalanan. Kali ini menuju Museum Angkut. Siapa yang gak kenal museum yang mendapat rekor muri ini? Destinasi wisata yang rata-rata dikunjungi tidak kurang dari 30.000 pengunjung setiap bulannya ini, saat ini pun tidak hanya sepi pengunjung, tapi ditutup sementara. Sunyi sepi sendiri. Salah satu destinasi wisata yang terkenal di Kota Batu adalah Kusuma Agrowisata. Perjalanan dari Museum Angkut menuju Kusuma Agrowisata pun terlihat seperti ini, sepi. Sunyi sepi sendiri. Kusuma Agro pun ditutup sementara. Kemudian aku melanjutkan perjalanan menuju Songgoriti, di mana di Dusun Songgoriti ini ada peninggalan bersejarah, yaitu Candi Songgoriti. Sama dengan perjalanan sebelumnya, jalan menuju Songgoriti pun lengang. Di gapura utama masuk ke wilayah Songgoriti pun sudah ditutup dengan portal, bahkan dijaga ketat oleh warga. Selain warga nggak boleh masuk sini. Jadi kalau meskipun ada yang bisa, kalau yang baru yang dikenal sini aja yang boleh masuk. Di belakang sana juga ada Dari Songgoriti, aku melanjutkan perjalanan ke alun-alun kota wisata Batu. Setelah melewati Songgoriti, tepatnya di Jalan Trunojoyo, ada checkpoint PSBB. Di sini juga dijaga ketat. Pengendara harus memperlihatkan KTP, khususnya yang berboncengan. KTP harus sama alamatnya. Setelah melewati checkpoint Trunojoyo, aku melanjutkan perjalanan menuju ke alun-alun kota wisata Batu. Sama dengan lintasan sebelumnya, jalan menuju alun-alun juga terlihat sangat sepi. Sunyi sepi sendiri. Alun-alun yang biasanya ramai para pengunjung pun kini sepi. Alun-alun ditutup sementara. Sebelum merebaknya COVID-19, kota wisata Batu dikunjungi oleh 7,2 juta wisatawan. Tapi kini sepi. Idul Fitri pun yang menjadi salah satu jadwal high season dan panen raya bagi para pelaku bisnis di bidang wisata, kini harus merasakan gagal panen. Tapi semua tetap optimis. Tidak ada matahari yang tidak berganti bulan. Tidak ada hujan yang tidak akan reda. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Semua pasti berlalu. Kita akan bangkit. Semua akan normal kembali.